Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode manajemen kinerja yang paling banyak digunakan di perusahaan besar dunia seperti Google, Intel, Amazon, Spotify, dan masih banyak perusahaan besar lainnya, yaitu adalah metode OKR atau yang bisa disebut Objectives and Key Result. Metode ini merupakan pengembangan dari metode MBO yang dikemukakan oleh Peter Drucker pada tahun 1954. Metode MBO memiliki beberapa kelemahan, seperti hanya fokus terhadap pencapaian hasil angka semata, dan juga tidak selaras dengan tujuan dan motivasi karyawan. Karena kekurangan inilah, terciptalah pendekatan baru yang lebih fleksibel, transparan, dan juga selaras dengan organisasi modern. Pada tahun 1970-an, Andy Grove di Intel mengembangkan konsep MBO ini menjadi konsep OKR, di mana setiap objektif memiliki beberapa key result yang terukur dan jelas. Selanjutnya pada tahun 1999, John Doerr memperkenalkan metode OKR ke Google, di mana saat inilah metode ini diadaptasi secara masif, baik dari perusahaan startup yang sedang berkembang hingga perusahaan yang sudah mapan. Lebih jelasnya, metode OKR adalah metode untuk menentukan tujuan yang jelas dengan menentukan hasil yang terukur. Jadi setiap orang di perusahaan memiliki area yang sama, tujuan yang bisa dicapai, dan bisa menentukan sudah sampai mana hasil yang sudah dicapai. Komponen dan proses OKR. OKR ada dua bagian, yaitu yang pertama objektif, tujuan besar yang mau dicapai harus jelas, spesifik, dan bikin semangat. Yang kedua ada key result, yaitu indikator yang bisa diukur buat nunjukin kita udah sejauh apa mencapai tujuan itu. Lalu contohnya OKR untuk tim marketing. Yang pertama itu objektif, meningkatkan brand awareness di media sosial selama kuartal ini. Lalu key resultnya itu yang pertama meningkatkan jumlah pengikut Instagram dari 20.000 menjadi 30.000. Lalu yang kedua meningkatkan engagement rate dari 2,5% ke 5%, lalu menerbitkan 12 konten edukatif dan berpotensi viral per bulan. Lalu strategi pencapaian, yang pertama itu produksi konten kreatif berbasis tren mingguan, reels, crawls, dan meme edukatif. Lalu yang kedua kolaborasi dengan 5 micro influencer lokal per bulan. Lalu yang ketiga pakai Meta Business Suite untuk penjadwalan dan analisa performa. Nah, lalu biasanya proses OKR itu begini. Yang pertama itu nentuin tujuan. Lalu setelah itu bisa dari manajemen top down atau usulan tim bottom up. Lalu yang kedua itu sosialisasi dan penyelarasan. Semua tim tahu targetnya apa. Yang ketiga itu monitoring progress, dilakukan mingguan atau bulanan. Lalu yang keempat itu evaluasi, biasanya per kuartal, buat lihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Sebelum tahun 2018, Gojek punya masalah koordinasi dan fokus kerja. Karena bisnisnya berkembang sangat cepat, ide-ide baru bermunculan tiap minggu. Akibatnya, banyak karyawan yang kerjaannya berubah setiap 2 minggu. Masalahnya, meskipun semua ide itu bagus, tidak semua sejalan sama tujuan utama perusahaan. Hasilnya, banyak energi dan waktu terbuang, dan koordinasi antar tim jadi kurang efektif. Akhirnya, manajemen Gojek mencari cara, yaitu menyatukan fokus semua divisi ke arah yang sama, memberikan tujuan jelas untuk jangka menengah, dalam kurun waktu 3-6 bulan, mengukur proses dengan angka yang dapat dilihat semua orang, tetap mendorong tim untuk ambisius dan kreatif. Pilihan jatuh ke OKR, karena fleksibel, bisa dikombinasikan top down dari manajemen dan bottom up dari tim, serta targetnya ambisius tapi realistis. Proses implementasi di Gojek. Penentuan OKR perusahaan oleh manajemen. Masukkan bottom up dari divisi agar relevan dengan kondisi lapangan. Draft OKR dibagi menjadi 2 kategori, yaitu committed atau wajib dicapai, dan aspirasional atau ambisius. Evaluasi warna. Hijau itu untuk sukses, kuning cukup baik, merah gagal.
penggunaan Asana untuk tracking otomatis yang menghemat kurang lebih 3.486 hari kerja per tahun dan membuat progres OKR transparan untuk semua tim. Nah, dari OKR ini, Gojek bisa mendapatkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah fokus kerja menjadi lebih jelas karena karyawan tahu apa saja yang harus dikerjakan selama 3-6 bulan. Yang kedua, efisiensi meningkat. Kenapa? Karena dari Asana, ribuan jam kerja dapat dihemat melalui otomatisasi dan penggunaan template proyek serta penggunaan sistem pelaporan yang rapi. Yang ketiga adalah transparansi. Dari tim bisa melihat loh bagaimana progres dari OKR ini secara real time. Yang keempat adalah respon cepat di masa pandemi, bahwa Gojek bisa membuat kalender peluncuran produk selama di COVID-19 dengan cepat, maka Gojek dapat mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nah, apa saja sih yang bisa kita ambil dari sistem OKR ini? Yang pertama, dari sistem OKR, kita tahu bagaimana bahwa OKR ini dapat didukung melalui perusahaan yang terbuka dan kolaboratif. Yang kedua, melalui top-down dan bottom-up, OKR ini dapat mengambil target dengan jelas dan realistis. Dan yang ketiga adalah bagaimana bahwa OKR ini memang tidak 100% mencapai target. Namun OKR ini mendukung beberapa dampak yang signifikan. Nah, yang keempat, dari sini kita tahu dari Gojek bahwa sistem OKR ini tidak hanya bisa digunakan di perusahaan yang besar, tapi bisa juga digunakan di skala organisasi maupun di skala perusahaan kecil dan menengah. Bahwa asalkan dari perusahaan ini mau mendapatkan fokus yang jelas, koordinasi yang terarah, serta hasil yang terukur. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari OKR ini adalah OKR dapat membantu Gojek menyatukan fokus, mengukur progres, serta mendorong tim untuk ambisius serta realistis. Dengan kombinasi top down dan bottom up, serta dukungan Asana, Gojek lebih efisien, transparan, dan cepat dalam mengambil keputusan. Intinya, OKR itu bukan cuma target, tapi budaya kerja yang bikin tim bergerak ke arah yang sama. Baik, terima kasih.